Salam, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik pertemuan kedua dalam semester 2, yaitu buku tema 4F Cita-citaku, subtema 1 Aku dan Cita-citaku. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran masih bahasa Indonesia dan IPA. Muatan bahasa Indonesia masih berhubungan dengan puisi, yaitu rima, jenis rima dalam puisi, dan juga IPA masih berhubungan dengan daur hidup hewan, yaitu tentang metamorfosis hewan. Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa selalu mengawali semua kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Terus simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Setelah itu selesaikan tugas yang nanti diberikan oleh Pak Guru. Ya, seperti yang sudah diinformasikan di awal tadi bahwa hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan muatan pelajarannya adalah jenis rima dalam puisi. Nah, apa itu puisi? Nah, pengertian puisi sudah dijelaskan di video pertemuan pertama sebelumnya, bahwa puisi adalah susunan kata-kata indah yang berisi ungkapan perasaan, keinginan, impian, dan imajinasi dari seseorang. Nah, untuk hari ini kita belajar jenis rima dalam puisi, ya. Nah, rima, apa itu rima? Ya, rima merupakan kesamaan bunyi pada setiap akhir baris puisi. Nah, ada juga jenis rima pada puisi. Nah, di sini yang kita bahas di dalam buku itu adalah 4 jenis rima, yaitu rima a, a. Nah, jenis rima a ini artinya apa? Simak baik-baik penjelasannya karena tidak ada di buku, ya. Rima dengan pola a disebut rima sama bunyi. Contohnya misalnya Purnama Raya. Ingat huruf akhirnya adalah a, raya. Berarti semua urutannya itu adalah berarti harus diakhiri dengan huruf a. Baris berikutnya juga bulan bercahaya, amat cuaca, ke Majalaya. Ya, diakhiri dengan bunyi huruf yang sama, a. Ya. Itu adalah rima dengan pola a. Atau anak-anak bisa lihat di buku, ya. Lihat di buku. Di situ ada contoh menentukan rima penggalan-penggalan puisi berikut, ya. Di situ anak-anak bisa lihat, hujan rintik di pagi hari membuatku enggan beranjak pergi, duduk berselimut memeluk diri, menunggu datangnya pelangi. Nah, ini rimanya itu adalah karena diakhiri dengan semua hurufnya adalah i, maka jenis rimanya itu adalah a. Karena ya kesamaan bunyi pada setiap akhir baris itu adalah i, ya, diakhiri dengan huruf i, dan i. Jadi rima dengan pola a itu disebut dengan rima sama bunyi. Yang berikut adalah rima yang kedua adalah rima a b, ya, rima a b. Contoh rima a b atau rima dengan pola a b ini disebut juga sebagai rima berselang, ya. Penggunaan rima tersebut adalah biasanya di pantun berupa puisi, ya. Pantun berupa puisi yaitu atau pujangga baru yang banyak menggunakan bentuk rima a b. Contohnya di baris pertamanya itu biasanya kalau di pantun itu di baris pertama misalnya diakhiri dengan huruf a, maka baris ketiga juga harus diakhiri dengan huruf a. Biasanya dalam pantun itu terdapat 4 baris, satu baitnya itu 4 baris, ya. Contoh Purnama Raya, pungguk merayu, baris kedua, baris ketiga dinda berseloka diakhiri dengan huruf a, ayanda beradu. Baris kedua dan keempatnya itu diakhiri dengan huruf u. Nah, a-nya itu baris pertama a itu rimanya a. Baris kedua diakhiri dengan u berarti b. Baris ketiga diakhiri dengan a berarti itu a. Ayahda beradu, ya. Berarti itu b karena baris ketiga dengan baris keempat bunyi akhir barisnya itu sama yaitu u, yaitu b. Rimanya adalah b. Atau kalau di buku, perhatikan di buku halaman 10, ya. Buku halaman 10 itu adalah di bait puisi yang keempat. Memandang langit di malam hari, baris pertama diakhiri dengan i, dipenuhi kerlap bintang berkilauan, baris kedua diakhiri dengan n,
indahnya sungguh tak terperi, baris ketiga diakhiri dengan i sama dengan baris pertama, bak permata dan berlian. Nah, itu diakhiri dengan huruf n. Jadi rima daripada bait puisi keempat ini, ya, bait keempat ini dalam puisi penggalan puisi itu di halaman 10 adalah rimanya adalah a b a b. Kenapa a b a b? Karena baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi kesamaan bunyi yang sama yaitu i, sementara baris kedua dan keempat kesamaan bunyinya adalah huruf n. Seperti itu. Yang ketiga adalah rima AABB. AABB atau disebut dengan rima berangkai. Contoh penggunaan rima ini dalam puisi AABB. Coba anak-anak perhatikan, masih di penggalan puisi yang sama di sebelah kiri di bawah halaman 10 itu. Perhatikan puisi paling pertama, bait pertama, oh negeriku sungguh indah alammu. Nah, itu diakhiri dengan huruf u, ya, u yang sama baris kedua dan ketiga u. Memandangmu menenteramkan hati, melihatmu sungguh bangga diri ini. Nah, i dengan i itu di baris ketiga dan keempat, ya, itu rima b, sama-sama b karena diakhiri huruf i. Sementara oh negeriku sungguh indah alammu itu diakhiri dengan huruf u, maka rimanya adalah a. Jadi rima pada bait pertama puisi yaitu a a b b, dan yang terakhir adalah rima a b a b b a. Nah, untuk ini perhatikan di bait puisi yang kedua di bawah o negeriku, rima yang mempunyai pola AB, yang mempunyai pola ABBA itu dikenal sebagai rima berpeluk, ya. Bentuk ini sekali digunakan dalam puisi-puisi modern, ya. Contohnya, ketika hati dilanda kalut, engkau datang mengisi jiwa, ku hadir di saat duka, menghibur hati yang berliput kabut. Nah, perhatikan baris pertama itu diakhiri dengan huruf T, sama dengan baris keempat diakhiri dengan huruf T, ya. Sementara baris kedua dan ketiga diakhiri dengan huruf A. Atau seperti contoh di buku, perhatikan di buku halaman 10, ya, halaman 10 puisi bait yang kedua. Pagi-pagi ku gendong tasku, bersemangat pergi sekolah, berjalan kaki tak terasa lelah demi ilmu untuk masa depanku. Nah, akhir huruf daripada baris pertama dan keempat sama yaitu u, sementara baris kedua dan ketiga diakhiri dengan huruf h. Jadi jenis rimanya a b b a, ya. Itu dia jenis-jenis rima dalam puisi. Ya, sudah dijelaskan tadi contoh jenis rima pada puisi sekaligus dengan contoh puisinya dalam setiap bait. Nah, di sini contoh berikutnya adalah perhatikan potongan lirik lagu Desaku. Biasanya dinyanyikan, desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Ya, itu dia liriknya seperti itu. Nah, di sini kita lihat desaku, liriknya baris pertama, desaku yang ku cinta itu diakhiri dengan bunyi a, ya. Pujaan hatiku diakhiri dengan bunyi u, huruf vokal u, itu adalah b. Terus tempat ayah bunda diakhiri dengan huruf a, ini sama dengan baris pertama desaku yang ku cinta, bunyinya sama a. Sementara baris keempat dan handai taulanku diakhiri dengan huruf u, jadi baris kedua dan keempat sama, yaitu rimanya adalah, jenis rimanya itu adalah dari penggalan potongan lirik lagu Desaku itu adalah a b a b, ya, a b a b, ya. Jadi dibedakan bukan berdasarkan akhir huruf a u, ya, tetapi di dalam penulisan rima puisi itu hanya a b a b. A-nya itu adalah huruf pertama di dalam baris pertama. B itu adalah jika di baris kedua itu terdapat huruf yang beda dengan baris pertama di akhir hurufnya. Seperti itu. Ya, kalau baris ketiga hurufnya sama dengan baris pertama itu berarti A. Baris keempat hurufnya sama dengan baris kedua berarti itu adalah B. Sehingga menghasilkan
rima dari bait puisi atau lirik lagu tersebut adalah A B A B. Oke, contoh kedua, tentukan rima penggalan puisi berikut. Pak Guru ulangi lagi, sudah dijelaskan tadi sebelumnya, tapi Pak Guru ulangi biar anak lebih paham. Jadi di sini Pak Guru ambil contoh penggalan puisi bait pertama di halaman 10. Oh, negeriku, sungguh indah alammu, memandangmu menenteramkan hati, melihatmu sungguh bangga diri ini. Nah, ini perhatikan, setiap baris diakhiri dengan huruf, baris pertama dan kedua diakhiri dengan huruf U, baris ketiga dan empat diakhiri dengan huruf I, sehingga rima dari penggalan puisi di atas adalah A A B B. Kenapa AA? Karena baris pertama dan kedua itu diakhiri dengan huruf yang sama, huruf vokal yang sama, yaitu U. Sementara baris ketiga dan keempat menghasilkan huruf I di baris terakhir, di akhir barisnya, ya. Nah, untuk yang contoh yang lainnya anak-anak bisa lihat di halaman 10. Coba sekali lagi menentukan rima dari setiap bait puisi yang ada di dalam halaman 10. Ya, selanjutnya, tadi sebelumnya kita bahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang mata pelajaran IPA dalam muatan di pembelajaran 2 ini dengan tema metamorfosis hewan, masih sama dengan materi pembelajaran 1 di video sebelumnya. Nah, di sini metamorfosis hewan, ya. Perhatikan di dalam video ini apa yang kita ketahui tentang 3 hewan yang ada di dalam video ini, ya. Apa hubungan antara hewan-hewan tersebut? Kepompong, ulat, dan kupu-kupu. Apakah anak-anak tahu bahwa ketiga di gambar ini yang ada di video ini sebenarnya adalah hewan yang sama, yaitu kepompong, ulat, dan kupu-kupu. Itu merupakan hewan yang sama. Namun ketiganya itu berada dalam tahapan yang berbeda-beda, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tentang daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis daripada kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu ini sudah juga dibahas di pembelajaran 1, tapi di sini Pak Guru mengulangi supaya anak-anak jauh lebih memahami, sehingga sebentar ada di soal itu anak-anak bisa menyelesaikan jika ada soal yang berhubungan dengan daur hidup kupu-kupu. Mulanya, kupu-kupu dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Lihat nomor 1 di gambar tersebut, ya. Setelah 7 hari, telur-telur tersebut menetas menjadi ulat. Perhatikan gambar nomor 2. Selama kurang lebih 20 hari, ulat banyak makan daun-daunan untuk mempersiapkan tahap berikutnya, ya. Ulat kemudian akan menempel pada ranting tanaman dan mulai berubah menjadi kepompong. Lihat halaman nomor 3, gambar 3. Selama menjadi kepompong, ulat tidak makan dan tidak minum. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Setelah 2 minggu, kupu-kupu keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu muda. Lihat gambar di antara gambar 4 dan gambar 3. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidupnya. Setelah dia dari kepompong menjadi kupu-kupu muda, dan yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu dewasa, dan seterusnya menjadi dari kupu-kupu dewasa akan mengalami proses sehingga bertelur, meletakkan telurnya di daun, ya. Ulang lagi, dari telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu dewasa di fase terakhirnya. Nah, kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh selama daur hidupnya. Proses perubahan tersebut dinamakan metamorfosis. Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Nah, untuk mengetahui apa itu metamorfosis, silakan nonton kembali video sebelumnya atau video pembelajaran 1. Selain kupu-kupu, hewan yang mengalami metamorfosis juga adalah nyamuk, belalang, dan capung. Di video kali ini juga Pak Guru akan menampilkan gambar metamorfosis daripada belalang. Terus simak terus video ini, ya.
metamorfosis belalang. Belalang juga mengalami metamorfosis, ya. Perhatikan, sementara untuk nyamuk dan capung, silakan anak-anak mencari informasinya dan perubahan yang terjadi dalam daur hidup nyamuk dan capung. Di sini Pak Guru akan menjelaskan metamorfosis daripada belalang, ya. Metamorfosis belalang yaitu proses perubahan bentuk belalang yang melalui 3 tahap fase, ya. 3 tahap yaitu fase telur, fase nimfa, dan fase belalang dewasa. Nah, belalang sendiri adalah jenis metamorfosis belalang itu adalah tidak sempurna karena belalang ini tidak mengalami tahap pupa atau kepompong, ya. Jadi perhatikan di sini ada 3 tahapnya saja, yaitu dari telur, perhatikan dari kiri bawah itu tanda panahnya telur, nimfa, baru dewasa, terus betina, bertelur lagi, dan seterusnya. Nah, ini adalah proses metamorfosis daripada belalang. Karena metamorfosis belalang ini yaitu proses perubahan bentuk belalang yang melalui 3 tahap saja, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Jadi tidak mengalami metamorfosis yang sempurna, ya, karena tidak melalui tahap pupa atau kepompong. Nah, untuk informasi tentang metamorfosis nyamuk dan belalang, silahkan anak-anak cari informasinya di dalam internet, ya. Manfaatkan internet dengan bijak, dengan hal-hal yang penting untuk menambah wawasan anak-anak. Ya, yang berikut adalah tugas yang akan Pak Guru berikan, ya. Terus simak video ini dan dengarkan penjelasan. Untuk tugas tematik, ya, tugas 2 tematik hari ini, tugas 1 di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi bagi anak-anak yang belum kumpul tugas 1, segera kirim tugas 1. Karena hari tugas menyelesaikan tugasnya sudah lewat, maka ketika anak-anak kumpul, karena kalau misalnya kumpulnya besok berarti nilainya dikurangi, ya. Jadi setiap kali kau lupa kerja 1 hari, ya dikurangi, seperti itu. Jadi meskipun kau kerja semua, anak-anak kerja semua dan betul, tetap nilainya dikurangi. Karena sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa jika tugasnya dikerjakan dan dikirim setelah hari yang seharusnya, maka poinnya atau nilainya dikurangi 5. Jadi tugas untuk hari ini adalah kerjakan soal halaman 13, nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3. Itu nomor 2 adalah tentukan rima dari penggalan-penggalan puisi berikut. Ada 2 penggalan puisi, silahkan tentukan rimanya. Tulis puisinya di buku tulis, lalu tentukan rimanya. Bukan langsung tulis rimanya, tulis puisinya dulu, baru tentukan rimanya, ya. Bila perlu garis bawahi setiap akhir baris jika memiliki huruf yang sama, ya. Yang kedua, soal nomor 3, perhatikan daur hidup kupu-kupu berikut. Berikan penjelasan pada setiap tahap daur hidup daripada kupu-kupu. Nah, tadi Pak Guru sudah dijelaskan di video ini. Kalau anak-anak mendengar atau mencatatnya atau membaca buku, jawabannya juga ada di situ, ya. Selamat menyelesaikan tugas. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika tidak ada mengerti, silakan nonton kembali video ini atau video pertemuan 1 dan segera selesaikan tugas dan kirimkan ke Pak Guru. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi, selalu rajin cuci tangan, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jika ingin keluar rumah harus selalu minta izin pada orang tua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.